Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Hanifah Satriani dengan NIM 122111353. Di video saya sebelumnya saya sudah menyelesaikan tugas modul yang pertama ya teman-teman. Nah, di video saya kali ini saya akan melanjutkan tugas modul yang kedua. Di tugas ini saya akan menyelesaikan tentang pengolahan data dengan aplikasi SPSS dan penyajian datanya. Kemudian langsung saja kita masuk ke soalnya. Nah, di sini sudah ada latihan 2-nya. Kita disuruh mencari data dosen dan staf STE Bank BPD sebanyak 25 orang dosen. Nah, data yang kita cari yaitu adalah jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, bidang keahlian, dan status. Lakukan secara manual, kemudian input data tersebut menggunakan SPSS. Lanjut. Nah, di sini saya sudah punya data 25 orang dosen STI Bank BPD Jawa Tengah. Langsung saja kita olah datanya menggunakan SPSS ya teman-teman. Langsung saja kita isikan di variabel view-nya dulu. Kita isikan name. Name-nya itu yang pertama ada nama. Kemudian ada gender. Lalu usia. Kemudian tingkat pendidikan, kita singkat menjadi TP saja. Lalu bidang keahlian kita singkat jadi BK. Kemudian ada status. Kemudian type-nya kita ganti, name-nya kita ganti yang string karena termasuk kategori ya teman-teman. Ini juga string, gendernya. Lalu usia numerik karena angka. Ini juga string. Ini string. Juga string. Kemudian weight-nya kita ganti yang name-nya itu 35, lalu ini kita kasih 8 nggak apa-apa. Lalu yang bidang keahlian kita ganti yang kita kasih 16, lalu ini kita kasih 10. Kemudian desimalnya kita 0 semua ya teman-teman. Lalu labelnya kita isikan. Nah, labelnya kita isikan nama dosen, kemudian jenis kelamin, lalu tahun, kemudian tingkat pendidikan. Lalu ini bidang keahlian. Kemudian status. Lalu untuk values-nya kan jenis kelamin ada 2. Kita masukkan saja value yang pertama itu perempuan. Kita singkat P. Kemudian value yang kedua laki-laki. Kita singkat L, lalu oke. Lalu tingkat pendidikan ini di sini ada 2. Kita isikan yang pertama ini ada strata 2. Kemudian value yang kedua ada strata 3. Lalu oke. Nah, kemudian di sini ada bidang keahlian, kita isikan. Di sini ada 4 keahlian ya teman-teman. Yang value pertama kita isikan ekonomi. Kemudian value kedua kita isikan pendidikan.
Lalu value ketiga kita isikan psikologi. Kemudian value keempat kita isi sastra. Lalu oke. Nah, lalu status kita isi juga value yang pertama ada dosen tetap. Kemudian value kedua ada dosen PNS. PNS DPK. Klik OK. Kemudian untuk kolomnya kita sesuaikan weight ya teman-teman, ini sama weight-nya. Kemudian untuk align-nya ini left kecuali yang tahun kita ganti center. Nah, kemudian ini measure-nya juga nominal semua kecuali yang tahunnya kita ganti scale. Sudah. Jika sudah, kita masuk ke data view. Nah, ini sudah sesuai data yang diminta ya teman-teman. Kemudian kita analisis, kita pilih deskriptif statistik, lalu pilih yang deskriptif, kemudian kita masukkan tahun usia, kemudian kita pilih yang optionnya kita pilih yang min, sum, ini jumlah, kemudian deviation, minimum, maksimum, variance, range, dan ini min rata-rata, kurtosis juga, kemudian skewness, dan display ordernya kita pilih yang variable list, kemudian kita klik continue, lalu kita centang save standardized values, kemudian kita klik OK. Nah, di sini akan muncul di sini sudah terlihat deskriptif statisnya nomor 1 ya teman-teman. Ini jawaban nomor 1. Sudah ada range, minimum, maksimum, kemudian jumlah, lalu ada median, rata-rata. Ini sudah ada. Lanjut. Kemudian kita nyari grafiknya ya teman-teman. Langkahnya yaitu kita pilih graphs, kemudian kita pilih yang bar, lalu kita pilih yang simple, kemudian datanya summaries for group, lalu define. Nah, di sini yang ditanyakan itu bidang keahliannya. Kita klik bidang keahlian, kemudian kategori eksis, lalu kita pilih OK. Kita tunggu. Nah, ini tampilan grafiknya ya teman-teman. Ini grafiknya kayak gini. Di grafik ini dapat kita simpulkan bahwa bidang keahlian terbanyak yaitu terdapat di ekonomi ya teman-teman. Di bidang ekonomi. Nah, seperti ini tampilan lebih jelasnya. Kemudian pertanyaan selanjutnya berdasarkan bidang keahliannya. Kita pilih bidang keahliannya. Kita pilih yang tingkat pendidikan teman-teman. Berdasarkan tingkat pendidikan, kemudian caranya masih sama seperti tadi ya teman-teman. Nah, kita klik OK, kita tunggu grafiknya seperti ini. Di grafik ini dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikannya itu yang paling banyak ada di strata 2 ya teman-teman. Nah, begitulah tutorial yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.